Halo kaum mager dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Iblis 2 episode ke-34. Seperti biasa jangan lupa di like dulu. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah Chusyu tanpa henti menggabres Kim Eng Di pada episode sebelumnya, terlihat dari luar penginapan King Xuan kilatan petir yang menyambar di atas langit. Karena Kim Eng Di akan menerobos ke ranah selanjutnya setelah Chusyu terus mengalirkan cairan spiritual lewat jalur kultivasi ganda dengannya. Melihat keadaan Kim Eng Di yang sedang tidak baik-baik saja itu, Chusyu pun langsung mengenakan baju tidurnya kembali. Sementara Kim Eng Di masih berada di bawahnya dan sambil melihat keadaan di luar sana, Chusyu berkata, "Ini buruk. Apakah yang sedang terjadi di luar itu adalah bencana guntur dari master yang berada di ranah Dasenjing?" Kemudian, meskipun masih merasa tanggung karena Chusyu belum menyemprotkan cairan energi spiritual ke dalam memorinya, Kim Eng Di pun terpaksa bangkit untuk menghadapi bencana petir yang ada di luar penginapan. Dan sambil berjalan keluar dia berkata, "Aku akan menggunakan portal teleportasi untuk menghadapi bencana guntur yang ada di luar sana." Melihat Kim Eng Di yang akan pergi menghadapi bencana guntur yang ada di luar, Chusyu pun mengeluarkan sebuah botol yang dia simpan di balik saku bajunya untuk diberikan kepada Kim Eng Di. Sambil memberikan botol itu kepada Kim Eng Di, Chusyu berkata, "Kekuatan dari bencana guntur ranah Dasenjing tingkat keempat memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Jika kau merasa mulai kewalahan saat menghadapinya, minumlah saja susu ini." Kim Eng Di pun langsung mengambil botol yang diberikan oleh Chusyu kepadanya dan berkata di dalam hatinya, "Bukankah ini adalah susu batu spiritual yang berumur 10.000 tahun? Dari mana murid pengkhianat ini mendapatkannya? Dan kenapa dia tiba-tiba saja menjadi murid yang berbakti dengan memberikan benda berharga seperti ini kepadaku?" Kemudian, setelah mengambil susu pemberian Chusyu, Kim Eng Di pun langsung berjalan menuju portal yang telah dibuka olehnya untuk menghadapi bencana guntur yang sedang terjadi di luar sana dan berkata, "Aku pergi dulu dan aku ucapkan terima kasih atas botol susu batu spiritual yang berumur 10.000 tahun ini." Sesampainya di luar, Kim Eng Di pun langsung berkultivasi sambil melayang di udara. Karena basis kultivasi miliknya selalu dibuka oleh Chusyu ketika mereka melakukan kultivasi ganda. Dan terlihat bencana guntur yang berbentuk seperti naga air terbang mengelilinginya sambil meraung dengan sangat keras. Kim Eng Di pun mencoba untuk tetap fokus dalam berkultivasi, meskipun dia hanya mengenakan pakaian dalam saja, karena dia tidak memiliki waktu untuk mengenakan pakaiannya kembali saat sedang digabres oleh Chusyu sebelumnya. Dan tiba-tiba saja bencana guntur aktif ketika dia akan menerobos ke ranah selanjutnya. Kemudian Kim Eng Di mengeluarkan pedang miliknya, dibarengi dengan energi spiritual yang meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya untuk mengalahkan perwujudan dari bencana guntur dan berkata, "Teknik pedang tiga alam, jurus penghancur es dan salju gaya pertama. Teknik pedang yang membekukan ribuan mil." Tanpa berpikir panjang lagi, Kim Eng Di langsung menerjang ke arah perwujudan bencana guntur yang terlihat seperti akan menerkamnya, di mana naga guntur itu meraung dengan sangat keras yang membuat suasana di sekitar sana berubah menjadi sangat mencekam. Sesaat sebelum naga guntur itu menerkamnya, Kim Eng Di menggunakan udara di sekitarnya sebagai pijakan. Karena gaya pertama dari teknik pedang tiga alam miliknya gagal untuk mengalahkannya, dan Kim Eng Di pun kembali berkata, "Gaya kedua alam es abadi." Lalu Kim Eng Di langsung menebas naga guntur itu dari arah depan menggunakan teknik pedang tiga alam gaya kedua, dan Kim Eng Di pun mengerahkan segenap kekuatannya dalam serangan itu sambil berteriak dengan sangat keras. Tapi meskipun Kim Eng Di berhasil menebas naga guntur itu, dia tidak terlihat terluka sama sekali, dan serangan Kim Eng Di pun hanya seperti menebas udara yang kosong saja, sehingga tidak berdampak apa-apa pada naga guntur tersebut dan malah membuatnya terlihat semakin marah akibat serangan yang dilancarkan oleh Kim Eng Di kepadanya. Karena dua gaya teknik pedang tiga alamnya gagal untuk mengalahkan naga guntur itu, Kim Eng Di tidak mau menyerah begitu saja dan kembali menerjang ke arah naga guntur itu sambil mengeluarkan gaya ketiga dari teknik pedang tiga alam dan berkata, "Kau memanglah lawan yang tangguh, tapi aku ingin melihat bisakah kau selamat dari gaya ketiga, keheningan yang membekukan milikku ini." Tapi ketiga serangan terkuat milik Kim Eng Di itu gagal untuk mengalahkan si naga guntur, dan naga guntur itu pun langsung menyerang balik Kim Eng Di dan menghantam tubuhnya dengan sangat telak
sehingga Kim Eng Di pun terpental cukup jauh sambil menjerit kesakitan dengan sangat keras. Tentu saja Kim Eng Di pun langsung mengalami luka dalam akibat serangan tersebut dan membuat susunya terasa sangat sakit dan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka kalau kekuatan naga guntur ranah Dasenjing tingkat keempat akan memiliki kekuatan sebesar ini, sehingga serangannya pun sangat tidak normal seperti ini." Kemudian, karena sudah merasa kewalahan saat menghadapi naga guntur tersebut, Kim Eng Di pun langsung mengambil susu batu spiritual berumur 10.000 tahun pemberian Cusiu untuk menambah kekuatan dan juga melancarkan sirkulasi energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Kim Eng Di pun langsung meminumnya karena dia memiliki waktu yang cukup meskipun itu tidak banyak sebelum naga guntur itu kembali menyerangnya. Setelah itu, Kim Eng Di mencoba mencampurkan susu yang baru diminumnya ke dalam meridian miliknya, di mana di dalam perutnya itu sudah ditanami benih oleh Cusiu yang berbentuk seperti bayi iblis. Tak lama kemudian, di saat Kim Eng Di sedang melakukan proses penyatuan tersebut, naga guntur itu langsung menerjang ke arahnya dengan kecepatan tinggi sambil membuka rahangnya lebar-lebar dan bersiap untuk menerkamnya. Tapi meskipun waktu yang dimilikinya sangat singkat, Kim Eng Di sudah berhasil menyatukan susu batu spiritual berumur 10.000 tahun ke dalam meridian miliknya dan menatap ke arah naga guntur yang sedang menerjang ke arahnya itu dengan tatapan mata yang tajam. Sementara itu, Cusiu melihat pertarungan Kim Eng Di balik jendela penginapan King Xuan dan terdengar suara gemuruh di atas langit yang sangat keras karena sekarang naga guntur sedang bertarung dengan Kim Eng Di untuk ronde kedua. Meskipun Kim Eng Di adalah musuhnya di masa lalu, tapi sekarang Kim Eng Di bisa memberikan banyak manfaat kepada Cusiu sehingga dia sangat mengkhawatirkan keadaan Kim Eng Di, dan sambil terus menatap ke atas langit, Cusiu pun berkata di dalam hatinya, "Master, aku harap tidak terjadi apa-apa kepadamu, karena jika kau tidak bisa melewati bencana guntur ini, aku akan merasa sangat kesepian." Kembali lagi ke pertarungan, Kim Eng Di akhirnya berhasil mengalahkan naga guntur setelah meminum susu batu spiritual berumur 10.000 tahun, dan naga guntur itu pun lenyap setelah energi es milik Kim Eng Di berhasil menekannya dengan sempurna. Tentu saja, Kim Eng Di pun merasa sangat senang dan bersyukur setelah berhasil mengalahkannya, dan sambil memegang perutnya dia berkata di dalam hatinya, "Akhirnya aku berhasil mengalahkannya dan untungnya bayi di dalam perutku ini baik-baik saja." Kemudian Kim Eng Di pun kembali ke penginapan menggunakan portal yang dia buat sebelumnya setelah berhasil melewati bencana guntur yang memiliki kekuatan cukup besar, dan Cusiu pun sedikit terkejut karena Kim Eng Di tiba-tiba saja muncul dari sana. Cusiu pun langsung memberikan ucapan selamat kepada Kim Eng Di dan sambil bertepuk tangan dia berkata, "Master, aku ucapkan selamat karena telah berhasil melewati bencana guntur. Sekarang cepatlah stabilkan kultivasi milikmu." Kim Eng Di hanya menjawab Cusiu dengan singkat karena di dalam hatinya Kim Eng Di ingin Cusiu lebih memperhatikannya lagi. Lalu Kim Eng Di pun menoleh dan berkata, "Terima kasih atas susu batu spiritual berumur 10.000 tahun itu. Kalau kau tidak memberikannya kepadaku, aku tidak bisa memprediksi akhir dari bencana guntur ini." Cusiu menjawab, "Sama-sama, sekarang aku jadi bingung siapa master sebenarnya di antara kita berdua." Mendengar perkataan tidak sopan dari Cusiu, Kim Eng Di tidak merasa marah seperti biasanya. Dia hanya tersenyum saja dan kembali berkata, "Dasar murid pengkhianat, kau bersikap tidak sopan seperti biasanya." Kim Eng Di pun merasa heran setelah bertarung dengan naga guntur itu dan kembali berkata, "Aku tidak tahu mengapa bencana guntur tingkat keempat ini begitu kuat. Dia 5 kali lebih kuat daripada ketika aku melawannya saat berada di tingkat ketiga. Semua ini benar-benar tidak masuk akal." Setelah melewati semua itu, mereka berdua pun langsung beristirahat dan tidak melanjutkan kultivasi ganda yang sempat tertunda sampai akhirnya pagi pun tiba. Cusiu yang merasa kurang tidur setelah semalaman bernegosiasi dengan Papiliun Tianji, ditambah berkultivasi ganda dengan Kim Eng Di, sampai akhirnya muncul bencana guntur tingkat keempat karena Kim Eng Di menerobos ke ranah selanjutnya. Dia keluar dari pintu penginapan King Xuan sambil menguap. Di saat yang bersamaan, Cusiu yang menguap tanpa mencuci mukanya terlebih dahulu itu, dia berpapasan dengan Ji Yue yang lewat di sana bersama kedua pelayannya. Tentu saja, Ji Yue merasa heran melihat wajah kusam Cusiu dan berkata, "Yang mulia putra suci, wajahmu terlihat sangat kusam. Apakah kau tidak bisa beristirahat dengan baik semalam?" Cusiu pun terkejut mendengarnya karena dia tidak menyangka akan berpapasan dengan mereka dan berkata, "Apakah wajahku terlihat sejelas itu?"
Karena Ziyue terlihat penasaran, Chusyu pun mencoba mengarang cerita untuk meyakinkan mereka dan kembali berkata, "Tadi malam aku berlatih keterampilan magis yang menguras energi spiritual dan cairan dari dalam tubuhku. Jadi kalian tidak perlu khawatir seperti itu." Mendengar alasan dari Chusyu, Ziyue malah menertawakannya dan berkata, "Hehe, begitu rupanya." Chunhua menambahkan, "Yang mulia putra suci, ternyata kau sangat rajin dan seorang pekerja keras." Sementara Kyuyu, dia hanya tersenyum saja sampai menutup mulutnya agar suara tertawanya tidak terdengar dengan keras. Kemudian, di saat mereka sedang berbincang-bincang sejenak di sana, datanglah kereta kuda terbang menjemput mereka dan kusir keretanya pun berkata, "Tuan Putri, yang mulia putra suci Taisu, kereta kuda terbangnya sudah siap dan kita bisa berangkat kapan saja." Mereka berempat pun langsung berjalan menuju ke tempat kereta kuda terbang dan Chusyu yang merasa heran karena tidak ada Penatuamo di dalamnya, dia berkata, "Kenapa di dalam tidak ada Penatuamo?" Kusir kereta menjawab, "Sebelum fajar, berita datang dari kota Kingmeng di depan penginapan. Mereka telah menemukan banyak jejak aktivitas monster, jadi mereka meminta bantuan kepada kota Kingsuan. Setelah Penatuamo mendapat kabar tersebut, dia segera bergegas pergi ke TKP dan berkata kepadaku setelah selesai menanganinya, dia akan menunggu kita di jalan depan." Mendengar kabar itu, Chusyu pun merasa ada sesuatu yang janggal dan berkata di dalam hatinya, "Sejumlah besar monster telah muncul di wilayah manusia. Ini adalah hal yang aneh. Biasanya, monster tidak akan secara aktif menyerang tempat berkumpulnya manusia. Mereka hanya akan membuat kekacauan di dalam kegelapan. Bagaimana bisa mereka tiba-tiba menyerang kota dengan cara yang sangat mencolok seperti itu?" Karena tidak menemukan jawabannya, Chusyu mencoba menenangkan yang lainnya dengan bersikap santai dan berkata, "Tindakan klan iblis pada dasarnya tidak dapat diprediksi, jadi sebaiknya kita berangkat terlebih dahulu. Aku yakin Penatuamo akan menanganinya dengan baik. Aku harus cepat pergi ke sana, karena siapa tahu ada harta karun yang sangat langka di tempat itu," ucap Chusyu di dalam hatinya sambil membayangkan harta langka yang mungkin saja ada di tempat tujuannya. Kemudian, mereka berempat pun berangkat terlebih dahulu tanpa Penatuamo karena dia pergi untuk membasmi monster yang berada di kota Kingmeng dan berjanji akan menyusul di jalan depan setelah semua urusannya selesai. Ziyue yang tidak terbebani sedikit pun dengan munculnya para monster di pemukiman manusia, dia malah menikmati angin pagi yang berhembus menerpa wajahnya dan berkata, "Pemandangan padang rumput ini sangat indah, ditambah udara pagi ini terasa sangat sejuk sekali." Berbeda dengan Ziyue, wajah Chusyu terlihat tidak senang karena dia masih merasa kesal setelah semalam belum sempat melampiaskan nafsu birahinya karena Kimengdi harus pergi melawan bencana guntur. Dan sambil membayangkan menggabres Kimengdi, Chusyu pun berkata di dalam hatinya, "Sangat disayangkan sekali, meskipun pemandangan di sini indah, aku harus melakukan apa yang harus aku lakukan dengan menggabres master sampai aku merasa puas." Hanya membayangkannya saja sudah membuat Chusyu meneteskan air liur dan ingin segera menemui Kimengdi untuk menggabresnya. Sementara di balik padang rumput terlihat ada 4 orang yang sedang mengintainya. Rupanya orang itu adalah Gua Xiao Yipeng dengan para bawahannya, di mana dia masih merasa dendam kepada Chusyu setelah merebut gelar putra suci Taisu darinya, dan sambil tersenyum dengan wajah jahatnya dia berkata, Chusyu, sekarang hari kematianmu telah tiba." Kemudian karena kereta kuda Chusyu sudah berada di jarak jangkauan serangan mereka, Gua Xiao Yipeng pun langsung memerintahkan para bawahannya untuk bergegas menuju ke kereta kuda terbang dan kembali berkata, "Semuanya, ayo kita habisi dia sekarang juga. Chusyu, kau hanya seorang pemula di wilayah tanah suci Taisu. Seharusnya akulah yang lebih pantas menyandang gelar sebagai putra suci Taisu generasi selanjutnya," ucap Gua Xiao Yipeng sambil mengeluarkan senjata rahasia andalannya. Lalu Gua Xiao Yipeng melemparkan senjata rahasia miliknya ke dalam kereta kuda terbang yang sedang dinaiki oleh Chusyu dan kembali berkata, "Hari ini aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri." Tapi sesaat sebelum senjata rahasia milik Gua Xiao Yipeng masuk ke dalam kereta kuda terbang, tiba-tiba saja muncul energi spiritual berbentuk seperti tangan yang besar dan langsung mementalkan semua senjata rahasia yang dilemparkan oleh Gua Xiao Yipeng ke dalam sana. Para bawahan Gua Xiao Yipeng pun terkejut karena ada seseorang yang memiliki energi spiritual yang cukup besar sehingga bisa mementalkan serangan senjata rahasia milik Gua Xiao Yipeng, dan mereka pun berkata di dalam hatinya, "Bagaimana bisa mereka malah mementalkannya?
Bukankah Penatuamo sedang tidak berada di sini? Siapa sebenarnya yang sedang melindungi Chusyu sekarang ini? Kemudian, tangan energi spiritual itu pun langsung menghantam tubuh mereka berempat dengan cukup keras, sehingga membuat mereka berempat terpental ke belakang sambil menjerit kesakitan dengan keras. Mendengar suara berisik yang cukup keras itu, Chusyu dan juga yang lainnya pun langsung melihat dari balik jendela dan berkata, "Ada suara ribut-ribut apa di luar? Apakah sedang terjadi pertarungan di bawah sana?" Sementara itu, Gua Xiao Yipeng dan para bawahannya pun sudah tergeletak di bawah setelah mereka terkena serangan telak dari energi spiritual berbentuk tangan yang misterius yang muncul entah dari mana. Rupanya, energi spiritual berbentuk tangan itu adalah milik Kim Mengdi. Karena dengan alasan tertentu, Chusyu tidak kembali menyegel basis kultivasi miliknya, dan sambil menatap mereka berempat dengan tatapan mata yang hina, Kim Mengdi berkata, "Xiao Yipeng, apakah kau berencana menghabisi Chusyu dengan bergabung dengan kelompok tikus Shenlong Hui ini?" Dan Chusyu pun terlihat bergegas turun dari kereta kuda terbang. Tapi sebelum dia mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, ceritanya pun bersambung. Waktu naseep sakitu heulanya pemirsa engke tepang deui di sanes kesempetan.